Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini saya akan menanyakan problematika di masyarakat. Ketika ada panitia kurban, kepanitiaan lah, itu menjual sebagian dari kulit hewan kurban itu sendiri untuk biaya operasional. Itu bagaimana hukumnya, dan apabila tidak boleh, bagaimana solusinya untuk biaya operasional dari kepanitiaan itu sendiri? Nggih. Insyaallah ini banyak terjadi juga nih tentang problematika kulit nih, dan biaya operasional. Pertama, ketika kita itu berniat kurban, maka kita juga harus memahami hal-hal yang terkait dengan kurban. Salah satunya adalah biaya operasional itu. Kalau misalkan biaya operasional itu kita tidak pikirkan, lalu kita dapat dari mana? Untuk plastiknya, kreseknya, gitu. Untuk pengurusan dari jagal, konsumsinya, terus kemudian rumputnya misalkan harus berdiam selama 1 hari atau 1 siang, juga harus perlu makan. Jadi harus difikirkan juga. Jadi pertama, semua biaya operasional yang terkait dengan penyembelihan itu diserahkan dan diwajibkan kepada orang yang berkurban. Nah, sehingga di beberapa daerah itu membuat sebuah kepanitiaan menjual hewan kurban tapi dengan menaikkan sedikit harga. Solusinya untuk apa? Solusinya itu untuk menanggulangi daripada biaya operasional yang muncul. Jadi hewan kurban misalkan yang normalnya 2,5 dinaikkan menjadi 2,7. Yang 200 ini untuk rumput selama sebelum dikurbankan, kreseknya, jagalnya, tukang jagalnya, begitu juga dengan konsumsinya. Nah, ini 200 ini digunakan untuk biaya operasional. Nah, itu solusinya untuk membeli hewan kurban beserta dengan menyediakan biaya operasionalnya. Jadi bukan hanya memberikan hewan kurbannya saja kepada panitia, tapi pikirkan juga tentang hal-hal biaya operasional yang terkait. Kemudian yang terkait dengan kulit. Nah, sebelum terkait dengan kulit, kita harus membahas bagaimana caranya agar kurban ini semuanya dihukumi sah. Pertama tadi kita tahu kalau di pertemuan yang lalu ada kurban sunnah dan kurban wajib. Yang keduanya ini punya prosentase wajib juga diberikan kepada fakir dan miskin. Kurban sunnah wajib juga sebagian diberikan kepada fakir miskin. Apalagi kurban wajib, semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Sehingga dalam panitia kurban, dalam kepanitiaan kurban harus menyediakan 2 wadah, 2 tempat. 2 tempat untuk daging, okay? 1 tempat untuk daging kurban yang wajib, 1 tempat untuk kurban yang sunnah. Harus dibedakan. Jadi, ini kurbannya karena kurban nazar, maka nanti hasil pemotongan dagingnya ditempatkan di dalam wadah yang wajib. Nah, kurban yang sunnah itu diambil sebagian, dimasukkan kepada tempat kurban yang wajib. Karena tadi kita pahami bahwa kurban sunnah juga wajib diberikan kepada fakir miskin, tapi tidak semuanya, sebagian. Sebagian, misalkan 1 pahanya dipotong, diambil, diletakkan di tempat daging yang wajib. Nah, kemudian untuk orang yang berkurban diberi jatah dari kurban yang sunnah. Misalkan di kampung itu ada 10 orang yang berkurban sunnah, maka daging dari kurban sunnah diberikan kepada orang yang berkurban tadi. Karena kan kurban sunnah itu orang yang berkurban dengan kurban sunnah boleh mengambil, dan kesunahannya tidak lebih daripada sepertiga. Jadi kurban sunnah tadi itu, daging dari kurban sunnah tadi itu diberikan kepada orang-orang yang berkurban. Kemudian kita buat golongan-golongan untuk mustahiknya daging kurban.
mustahiknya daging kurban pertama kan orang yang fakir miskin, nggih. Kemudian dari kalangan dari orang yang berkurban, mudhohinya. Yang ketiga niki dari orang yang kaya, aghnia, karena harus dibedakan fakir miskin, aghnia sama mudhohi, orang yang berkurban. Kalau fakir miskin, maka kita ambilkan dari tempat daging kurban yang wajib tadi itu. Karena di tempat daging kurban yang wajib sudah ada daging kurban yang sunnah, yang paha tadi itu. Nih, paha tadi itu kita taruh di tempat daging kurban yang wajib. Karena semua daging kurban wajib harus diberikan kepada fakir dan miskin. Yang kedua, aghnia. Kalau orang itu kaya, di daerah kampung itu ada orang-orang kaya, maka diambilkan dari kurban yang sunnah. Nah, begitu juga dengan orang yang berkurban. Jadi aghnia sama mudhohi, orang yang berkurban, diambilkan dari tempat daging kurban yang sunnah. Kemudian terkait pemotongan pencacahan daging, niku kantong plastik dimulai dari kelompok daging yang wajib terlebih dahulu. Jadi yang wajib semuanya diwadahi dulu, ditempatkan dulu, dimasukkan ke dalam kresek, kemudian dibagikan. Begitu juga dengan kurban yang sunnah. Jadi diutamakan kurban yang wajib agar tidak sampai keliru. Nah, ini untuk kulit nih, untuk kulit ini diberikan kepada misalkan nih marbot masjid itu kan rata-rata fakir wal miskin. Jadi pemberian kulit ini kepada marbot bukan atas nama marbotnya, tapi atas nama fakir miskinnya. Karena kalau kita berikan kepada marbot ini harusnya juga sedikit paham bahwa dia menerima kulit ini untuk dijual. Boleh menjual karena dia fakir miskin. Jadi fakir miskin itu boleh menjual daging atau bagian dari kurban. Kulitnya, dagingnya, kepalanya itu boleh kalau fakir miskin. Beda sama orang kaya. Orang kaya dapat daging kurban itu nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Dia boleh memberikan kepada orang lain, mensedekahkan, atau menghadiahkan kepada sesama orang kaya. Tapi nggak boleh dijual. Beda dengan fakir miskin. Nah, jadi kalau untuk kulit, diberikan kepada fakir miskin, salah satunya adalah marbot tadi itu. Kemudian si marbot harusnya sedikit paham bahwa saya diberi kulit sebanyak ini, misalkan dari 10 kambing diberikan ke satu orang. Kan harusnya paham, oh berarti saya diberi kulit untuk dijual, setidaknya sedikit dari uang hasil penjualan kulit diberikan untuk biaya operasional. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan tentang kepanitiaan kurban. Ini sebagai tambahan mawon bahwa panitia kurban itu adalah wakil dari mudhohi, wakil dari orang yang berkurban. Jadi statusnya niku adalah wakil. Sehingga karena dia itu wakil, maka seluruh biaya operasional berasal dari mudhohi diwakilkan kepada panitia. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, haram. Haram nih hukumnya haram nih benar nih. Panitia mendapatkan daging atau upah dari penyembelihan kurban. Upah itu nggak boleh diterima dari panitia. Karena panitia itu niatnya untuk isti'anah, menolong kepada sesama hamba melaksanakan ibadah kepada Allah. Dagingnya juga nggak boleh dicari yang bagus-bagus tok. Nah ini panitia milih tok sing apik tak go dhewe, nggak boleh niki. Haram hukumnya niki. Lalu kalau kamu dapat yang baik, sisanya diberikan yang tidak baik kan ya zalim. Nah, zalim jadi nggak boleh. Lalu haram meniki wau sampun sampaikan, haram juga panitia mengambil jatah dari daging yang baik-baik saja, sisanya sing elek-elek dikekno, nggak boleh. Nggak boleh. Karena semua yang dilakukan oleh panitia adalah berdasarkan izin dari mudhohi. Kalau mudhohi nggak memberikan izin, ya nggak boleh. Nggak boleh.